Irak sambut persiapan timnas Indonesia. Torehan Jordi Amat langkai sang legenda. Kiper timnas Indonesia korban keganasan Bayangkara FC. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Jordi Amat secara resmi melangkai prestasi dari legenda timnas Indonesia usai merengkuh gelar juara Piala Malaysia 2023. Sebab semasa berkarir di sepak bola Malaysia, Bambang Pamungkas pernah juarai Piala Malaysia. Namun BP, sapaan akrabnya hanya mampu merengkuh satu trofi juara Piala Malaysia saja, tepatnya di 2005. Sementara Jordi Amat sudah 2 kali menyabet gelar bergengsi Piala Malaysia, yakni di 2022 dan 2023. Jordi Amat sendiri merengkuh trofi tersebut bersama JDT, salah satu klub ASEAN yang kini mulai bersaing di kancah Asia. Calon pemain timnas Indonesia, Nathan Jones cetak gol di Piala Liga Inggris U21 usai proses naturalisasinya diterima dalam rapat paripurna DPR. Dikutip dari akun Instagram @football.indonesia, Nathan ikut berperan dalam kemenangan 6-1 Swansea City U21 atas Hull City. Nathan Noel mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-57. Bahkan nama dia sering masuk di skuad utama Swansea City, namun belum diberi kesempatan debut. Kini Nathan tinggal menunggu kepres dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk mendapatkan status warga negara Indonesia. Kemudian disumpah dan baru bisa mengajukan perpindahan federasi. Setelah itu dapat membela timnas. Seperti diketahui, Nathan dinaturalisasi berkat rekomendasi dari Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Menurut pengakuan Hassani Abdul Ghani sebagai mantan exco PSSI, Sintayong memilih pemain keturunan yang memiliki kualitas di atas pemain lokal. Kiper PSM Makassar Muhammad Reza Arya Pratama harus dilarikan ke rumah sakit karena terkena benturan pemain Bayangkara FC di masa injury time dalam laga di Stadion B.J. Habibie Parepare. Dalam laga yang berakhir imbang 1-1 tersebut, tulang rusuk Reza Arya terkena tendangan salah satu pemain Bayangkara FC. Kiper yang dapat panggilan timnas Indonesia pada Juni 2023 lalu itu kemudian mendapatkan perawatan dari tim medis dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Reza ditemani sang ibu Sukmawati yang memang selalu hadir saat sang putra bertanding di Parepare. Sementara itu dari PSM Makassar diwakili pelatih kiper Sabilillah dan manajer tim Mamat Nur Fajrin turut serta menuju rumah sakit Andi Makassar tempat Reza dirawat. Sang ibu meminta doa kepada pecinta sepak bola tanah air untuk kesembuhan sang anak. Awal tahun 2024 akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia yang tengah dalam proses menuju kebangkitan. Sebab skuad asuhan Sintayong langsung ditunggu 6 laga berat. 6 pertandingan yang akan dilakoni timnas Indonesia itu dibagi menjadi 2 kategori. 3 pertandingan merupakan laga uji coba, sedangkan 3 laga lainnya dimainkan dalam gelaran Piala Asia 2023. Di matchday pertama grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan bersua Irak pada 15 Januari 2024. Pasukan Sintayong itu harus belajar banyak dari kekalahan telak melawan Irak dengan skor 1-5 pada pertemuan terakhir kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4 hari kemudian, timnas Indonesia akan menantang Vietnam pada 19 Januari 2024. Terakhir, Elkan Bagot dan kolega akan diuji oleh negara terkuat di Asia yakni Jepang pada 24 Januari 2024. Namun sebelumnya skuad Garuda akan menghadapi laga uji coba berat yakni 2 kali menghadapi Libya dan 1 kali menghadapi Iran yang kini menjadi negara kedua terbaik di Asia. Sebelum berlaga di Piala Asia 2023, setiap tim melakukan persiapan demi bisa mendapatkan hasil bagus. Pemilihan pemain menjadi kunci keberhasilan untuk bisa menjuarai ajang prestisius di Asia tersebut. Berbeda dengan Indonesia, Irak lebih memilih untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda. Kabarnya, Jesus Casas sedang mempertimbangkan Roman Delasi memperkuat singa Mesopotamia di Piala Asia 2023. Menurut kabar yang beredar, Jesus Casas tertarik dengan karakteristik dan fisik Roman Delasi. Terlebih, Jesus Casas ingin menjadikan Roman Delasi sebagai pemain masa depan timnas Irak. Roman Delasi merupakan pemain keturunan Irak Jerman yang kini memperkuat Schalke U19. Pemain bertinggi 194 cm itu telah tampil sebanyak 6 laga bersama Irak U20. Performa Justin Abner yang memikat bersama tim Wolverhampton Wanderers membuat banyak mata terpikat.
Selain timnas Indonesia yang akhirnya berhasil mengamankan jasanya, Justin Hubner juga dipuji setinggi langit oleh pelatih tim Wolves muda James Collins. Justin Hubner dan para pemain junior Wolves lainnya dipuji lantaran mau bekerja keras selama berada di tim. Menurut Collins, kesempatan promosi akan selalu ada bagi pemain muda yang bekerja keras. Berstatus sebagai kapten tim muda Wolves, kombinasi Justin Hubner bersama skuad senior selalu dinantikan. Hal itulah yang akan juga terjadi di skuad timnas Indonesia yang tengah menatap Piala Asia 2023. Striker legenda timnas Malaysia, Safi Salih, berbicara soal pemain naturalisasi timnas Indonesia dengan negaranya sendiri, timnas Sierra Malaysia. Pemilik nomor punggung 10 tersebut merasa geram dengan fans yang dianggapnya kurang peduli dengan timnas mereka. Safi Salih juga melontarkan kritik terhadap skuad Malaysia lantaran lambat dalam urusan naturalisasi pemain. Menurutnya hal itu yang menjadi penyebab Harimau Malaya tidak bisa mengaung di Piala AFC U23. Sebab terbukti timnas Indonesia dengan beberapa pemain keturunan mampu menunjukkan progres kepada pemain muda. Keputusan Sintayong yang berhasil memotong generasi dan memadukan dengan pemain keturunan yang bisa memberikan pengalaman membuat timnas Indonesia memiliki skuad yang lengkap. Duel Bayangkara FC melawan Persija Jakarta pada pekan ke-20 lalu masih menyisakan cerita. Asisten wasit Mahmud Ansyori dalam laga yang berakhir sama kuat 2-2 tersebut mendapatkan hukuman dari PSSI. Mahmud Ansyori menjadi sorotan karena tidak mengesahkan gol pemain Bayangkara FC Osvaldo Hai karena dianggap offside. Padahal dari tayangan ulang terlihat posisi Osvaldo Hai onside. Bahkan pelatih Persija Thomas Doll mengakui mantan pemainnya itu tidak offside. PSSI sendiri memberikan sanksi tegas dengan melarang Ansyori terlibat pertandingan serta menjalani pembinaan selama 8 pekan. Untuk meningkatkan kemampuan pelatih di Indonesia, PSSI terus menggenjot program kepelatihan. Kali ini program kursus kepelatihan LC Pro Diploma Modul ke-6 terus berlanjut. Kursus yang berlangsung di Asiop Training Ground Sentul, Kabupaten Bogor tersebut dimulai sejak Senin 4 Desember hingga Selasa 12 Desember mendatang. Pada modul ke-6, peserta difokuskan untuk melaksanakan ujian praktek, ujian analisa pertandingan, ujian tesis, serta ujian teori dan diikuti oleh 23 peserta. Salah satu pelatih yang mengikuti yakni Ricky Nelson mengatakan bahwa modul ke-6 ini merupakan modul yang wajib diikuti para peserta. Sementara itu, instruktur AFC Pro Diploma yakni Muhammad Basir menilai bahwa para pelatih di Indonesia mempunyai potensi dan kemampuan yang baik. Rencananya pada tanggal 18 hingga 22 Desember nanti, PSSI dipercaya FIFA untuk melaksanakan FIFA atau AFC Regional Coaching Development Pathway Course yang ditujukan untuk infrastruktur kepelatihan tidak hanya bagi Indonesia, akan tetapi dari Malaysia, Myanmar, dan Vietnam. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.